Saya nggak mengaku pendeta. Kau penipu. Kau namamu saja sudah penipu. Bagaimana saya mau lihat kau punya nama? Kau saja nggak berani Namamu open juga kan kamera. bom bom. Namamu bom bom. Loh, nama saya ada di YouTube kok. Nama saya ada di YouTube kok. Bikin namamu Daud Kende, jangan bom bom. Kenapa? Kau mama dan bapak tidak ajar kau. Jadi aku bikin ini. Kalau saya maki kau mau apa? Kalau saya maki kau mau apa? Kau mama dan bapak tidak ajar kau bagaimana? Kau turun. Kau penipu pendusta. Kau tunjukkan. Saya sudah rekam kau ya. Saya sudah screenshot kau punya WA. Kau punya itu. Kalian itu grup-grup herder, pendusta, penipu. Ya. Kau datang di Manokwari, saya kasih masuk kau dalam sel. Hanya tahu framing saja, pendusta, gampang. Kau mama dan bapak saya ada tipu kah? Kalau kau pen kamera saya akui kau jago. Aneh-aneh sekali. Cuma naik tahu dusta. Pencuri 124, kemarin 160, kemarin 300 juta, 5 juta. Tidak pernah kalian puas. Sekarang lagi 124 juta. Dari mana itu uang itu? Ini baru kalian bilang penginjil. Orang gelo. Kau tunjukkan bukti masuk di rekening. Saya terima uang dari siapa? Aneh-aneh kalian. Kalian ini tukang fitnah sekali. Ngaku Kristen. Naik sini open kamera. 120 juta 4 case. Makanya saya lebih senang bergaul sama orang Muslim. Jangan panas. Saya sudah tahu kau punya wajah. Saya sudah tahu kau punya wajah. Jangan panas. Sudah kau turun saja. Kau mama dan bapak tidak sopan jadi. Kalian itu hewan liar. Saya kasih turun karena cuma tahu bikin rumkat. Naik itu tunjukkan bukti. Kalian semua tuh pengkhianat. Yudas kalian. Ya tunjukkan bukti lah, naiklah. Memang ya, oten-oten botol. Memang kalian memang. Ya kau naik ke Manokwari. Saya kasih kau 1 minggu ya, Ibnu Kulum. Saya kasih kau 1 minggu, saya tunggu kau di Manokwari. Oke? Halo? Ya. Kalian itu tunjukkan bukti, bikin malu saja. Ngakunya orang Kristen, bikin malu saja. Nanti kami lihat, sejak kapan saya ambilkan uang 120. Kalian sudah tuduh fitnah itu saya sudah rekam di YouTube ya. Dasar oten-oten biongo. Tiap hari bikin isu saja. Orang Islam tuh tidak pernah begitu. Orang tuh tabayun. Ini ngaku oten. Bikin malu saja. Bilang Kristen baru begitu.
Aneh-aneh saja. Halo. Halo. Ah, ini Umi Rifa ini. Selamat malam Umi Rifa yang baik hati. Malam Pak Bom. Pak Bom, maaf ya, aku tidak bisa buka kamera karena aku lagi di luar negeri. Dingin Oh sekali. iya. Iya ada kuliah toh? Ada berangkat kemarin bilang toh? Di mana sekarang? Di Mesir kah atau di mana? Di Thailand atau masih di Thailand? Asia atau sudah di anu? Di daerah Eropa. Oh Eropa. Wih luar biasa ya. Bentar Pak Bom ya, saya telepon sebentar. Oke, boleh ya. Ya udah. Nah gitu ya teman-teman ya. Yang saya ini heran orang-orang ini. Mau jajak ribut, mau ajak ilmu tidak mau. Nanti kau nak bersama suruh Umi Rifa yang tanya ya. Kau bisa jawab ke tidak? Ditanya iman Kristen, ayamu. Kalian ini suka tuduh-tuduh orang sampai. Saya bukan apa, tapi saya juga nih manusia jadi. Kalau tuduh orang itu langsung tunjukkan bukti. Satu customer ya. Di sini lagi jam tidur siang ini harusnya jam 12 lebih. Jadi tapi dingin sekali. Oh di Saya- Eropa toh sana sekarang siang Di ya. Eropa. Saya mau apa? Mau masuk kuliah ini Pak Bom bahasa Greek rencana. Oh, ambil S2 ya. Tapi ini lagi prosesnya tuh antara beberapa kampus. Bapak Mantap. ada yang ditawarkan. Kemarin dapat telepon katanya disuruh masuk Al Azhar, tapi saya sudah nyampe di Eropa. Tapi tengoklah. Ayo gimana? Ini Pak Bom sehat-sehat kan? Sehat, Murifa, sehat. Sehat, Pak sehat. Bom, ini gini Pak Bom. Kita Ya. curhat-curhat boleh nggak? Kita tidak usah Boleh. kita Bagus, bisa jadi debat-debat situ aja. Kan biasanya kita debat, kita curhat toh. Nanti kalau ada Iya. oten-oten yang tidak pro saya, kau yang bertanya sama mereka saja. Biar saya diam, supaya saya melihat ilmu mereka ya. Pak Kulum ya, Rifa yang tanya ya. Sarang Iya, mereka ya. Pak Bom. Ya. Pak Bom, saya tengok sering sekali dituduh-tuduh sama orang Kristen ini. Dituduh-tuduh untuk apa namanya? Sorry ya, ini saya cuman perasaan saya saja ya. Kenapa banyak orang Kristen tuh yang tidak suka Pak Bom Rudi Yohanes? Padahal kalian itu Tritunggal asli loh. Kenapa ya? Kok malah banyak yang nyerang kalian gitu? Tapi Pak Bom tenang. Di Islam pun ada juga seperti itu ya, ada juga. Memang ada, saya akui kemarin saya dituduh tilap duit donasi, padahal duit saya yang masuk di situ. Tapi nggak apa-apa Pak Bomom, sabar. Mudah-mudahan itu apa namanya bisa membuat Pak Bomom lebih apa ya, lebih jadi pendeta sejati begitu. Tapi memang betul ya, yang hutang 100 juta Pak Bomom, memang betul Pak Bomom ada utang 100 juta. Buktinya mana? Orang bilang saya ngambil anak Batak punya uang 124 juta. Gila nggak itu? Cuma mulut loh. Kemarin lagi saya dengar lagi mereka bilang Bom minum obat 30 macam. Mereka ini macam sumpah-sumpah saya. Loh kan ajaran kasih, Jelek-jelekin kenapa gua. Bapak Bom begitu? Iya. Justru saya bilang jujur ya, selama saya berdebat dengan teman-teman Islam, ya mereka tuh nggak pernah sumpah-sumpah saya. Justru mereka berdoa supaya saya mendapatkan hidayah. Betul nggak? Saya sehat-sehat Iyalah, saja. pastilah. Tapi teman-teman Oten ngakunya Kristen, punya ajaran kasih, tapi justru sumpah-sumpah saya minum obat lah. Ini oknum-oknum ya, tukang minum korupsi obat? uang lah. Iya saya juga, paling saya minum vitamin saja sama obat itu. Apa biasanya kan tuh sudah umur toh, apoloreni apa obat itu apa nih amlodipin itu. Obat tensi toh, karena umur kan sudah 53. Wajar toh. Iya, wajar. Nah, wajar, sudah minum itu tidak bisa lepas umur hidup itu. Obat yang kecil itu toh, amlodipin itu. Nah itu dia. Cuma yang heran ini begini, saya jujur ya. Saya sebagai hamba Tuhan, tapi saya kan juga manusia.
Betul nggak tidak? Betul. Kita punya Betul. keterbatasan. Bukan kita jadi hamba Tuhan maunya dihina. Kita kalau berdebat itu kan masalah ilmu, betul nggak? Saya Betul. dihina itu nggak biasa, itu biasa. Tapi ini kan Iya. mereka serang pribadi saya. Waduh. Nah ini yang masalahnya Umi. Jujur ya kalau saya serang pribadinya Umi Rifa, pasti Umi Rifa juga marah, betul nggak? Iyalah. Iya, kalau masalah Enggak, masalahnya pengajaran, gini loh Pak Bombom. ya. Ini kalau analisa saya ya. Sebenarnya Pak Bombom, kalau Pak Bombom lihat ya, saudara-saudara Kristen Pak Bombom ini, mereka itu senang dengan penghujat. Karena Pak Bombom tidak menghujat. Maksudnya Pak Bombom tidak frontal kepada Islam. Walaupun kalau debat pastilah. Namanya tak mungkin Pak Bombom debat membenarkan agama Islam. Ya kan? Pasti Pak Bombom kalau berdebat itu tidak mungkin membenarkan. Tapi mungkin mereka ini kesal dengan Pak Bombom karena Pak Bombom tidak menghujat seperti Edis, seperti yang lain lah begitu. Ya, jadi makanya mereka itu marah karena Pak Bombom terlihat baik dengan kami, sepertinya begitu. Ya kan Bang Loding? Assalamualaikum Bang Loding. Loding, aduh anak Ternate, kapan kau datang Manokwari? Ikat saja baru Ternate baru aku ini ya. Banyak di sini. Uni sehat, Uni Pak Bombom sehat. Alhamdulillah sehat Bang Loding. Ini Bang Loding, Pak Bombom ini kasihan sekali. Dia kan pendeta, tapi kenapa malah sering diserang sama Oten? Padahal kita kan tahu ya Pak Bombom ini kan daripada yang lain-lain cuma termasuk mau menjawab agamanya kan. Tapi yang lain-lain kan nyata-nyata menghujat malah dibela loh sama teman-teman Kristen. Itu kayak agak bingung kita ya. Gimana menurut Bang Loding? Dari dulu Uni, dulu kan saya sempat dulu itu pernah ada satu orang juga netizen ya. Dia bilang, "Kenapa kamu itu nongkrong di komalnya Pak Bombom itu?" Saya sampai dibilang begitu nih. Di DM saya itu, "Kau ini munafik nongkrong di komal Pak Bombom." Saya bilang, "Tidak. Saya sama Pak Bombom itu baik-baik saja. Lihat tuh Pak Bombom itu kalau sama Islam bagaimana." Saya bilang tergantung orangnya yang dia hadapi. Kalau kita datang kampung itu jahat, tapi kalau kita datang dengan niat baik-baik pasti orang terima baik. Kampung itu dia baik orangnya, tapi kalau kita datang dengan ribut-ribut, ya pasti orang hadapi kita dengan ribut. Nah, di sini membuktikan Uni bahwa memang anak-anak Tuhan sekarang di kekristenan ini memang tidak ada hargai sama Pak Pendeta. Kalau kita Pak Bombom, kalau di Islam itu Pak Bombom, seburuk-buruknya seorang ustadz lebih buruk lagi kita sendiri karena kita mendapatkan ilmu dari mereka. Betul. Saya perlu itu. Lanjut. Makanya kemarin itu saya suka diskusi enak sama Pak Bombom, tapi kan ada yang satu itu kan, Pak Bombom tahu lah, hanya ribut-ribut kita, kan? Makanya saya selalu bawa semalam saya nyimak sampai lat loh Pak Bombom sama siapa ada mbak 3 orang, perempuan 3 orang itu kan, hanya Pak Bombom baca Amsal, mana roh-roh jahat yang melayang-layang di atas langit itu kan, saya nyimak. Makanya kalau saya bisa sarankan sama Pak Bombom, ya tetap semangat lah Pak Bombom ya. Herder ini kan memang mereka ini tidak mau dengar lagi apa kata pendeta sekarang kalau saya lihat Pak Bombom. Akhirnya cuma hujatan yang terjadi kiri kanan Pak Bombom. Begitu. Iya, mereka ini maksudnya begini, saya tuh kadang-kadang saya malu jujur. Saya ini kan saya malunya apa? Kita ini khotbah tuh bicara tadi fitnah saya. Kemarin 160 juta, turun lagi 50 juta, ada lagi 300 juta. Sekarang yang terbaru lagi 124 juta. Saya bilang kamu ini suka tuduh-tuduh orang sampai. Padahal firman Tuhan bilang jangan bersaksi dusta. Dia bikin apa kah? Ajaran kasih apa kah? Makanya saya bilang ini, saya bukan mencari pembelaan tidak, tapi saya juga kadang-kadang saya malu. Maksudnya begini, kita orang ini kan teman diskusi, tong baku diskusi, baku gigit, habis itu pegang tangan. Tapi yang saya heran ini oten-oten ini kenapa ya begini ya? Menuduh bilang begini, saya juga bingung. Karena mereka tidak kembali ke pengajaran Alkitab yang sebenarnya, di mana hilang ajaran kasih kan. Kalau ranah diskusi itu memang tidak apa-apa. Oh Pak Bombom kau begini, oh Loding kau begitu, itu selesai. Tapi kalau di luar ranah diskusi, misalnya kalau saya sama Pak Bombom, saya Islam, Pak Bombom Kristen, kita berdua diskusi di Komal di baku marah. Tapi kalau ketika kita berdua ada proyek, apakah kita harus baku pukul di proyek? Seng, bukan begitu. Tidak boleh begitu.
Nah, makanya itu silakan. Makanya saya itu suka kalau saya buka komen mungkin Pak Bom Bom lihat ada yang keras, berarti itu baru habis hadapi yang keras. Saya itu suka begini Pak Bom Bom. Silakan ceritakan indahnya agama kamu, nanti saya ceritakan indahnya agama saya. Begitu. Tapi kalau naik langsung bilang mama cabul. Nah, coba bagaimana itu? Begitu naik langsung bilang batu hitam. Nah, bagaimana? Iya, itu salah. Itu bukan pertanyaan, itu menghujat itu. Itu salah, bro. Sebenarnya salah. Tapi ketika Pak Iya. baik begini pasti Uni pasti dihantam dari mereka Uni. Kalau Pak Bom Bom dengan jalur seperti ini padahal benar, tetap dihantam sama mereka. Saya lihat sih. Ada undang-undang baru nih ya, Umi ya. Undang-undang baru nih ya. Iya, Jadi sudah memang di kita bulan Januari. iya, tanggal 2 nih. Jadi kita memang harus hati-hati. Cuma loading, kita nih bahaya loading. Kita nih bagian timur ini tuh bahasa kadang baku tak salah jadi betul kan tidak loading. Tuh di timur ini kadang bicara-bicara itu. Dogi dengan itu kena pasal tuh 10 bulan dan denda 10 juta itu. Iya. Iyo. Pada tanggal 2 Januari kemarin rilis KUHP baru tentang bahkan menyebarkan tentang agama, kita tampilkan ya. Dan orang lain yang menghujat kita cuma tampilkan saja, itu kenapa Bom Bom? Ini jujur saja, saya jujur aja Umi Rifa ya, dengan apa loading ya. Saya lebih baik sekarang ini saya fokus, saya mengajar, kemudian saya menjelaskan tentang apologetika, tentang kekristenan. Saya jujur saja, saya kalau untuk debat sekarang, saya lagi pelan-pelan karena saya punya pribadi lagi diserang toh. Jadi Umi Rifa dorang, sementara kamu tahu lah, saya orang lagi, karena saya jujur, saya ini kan manusia, saya bukan Tuhan, saya bukan malaikat. Kita nih serang-serang juga begini kan tuh bisa emosi toh, betul nggak loading? Apalagi kita nih lahir di timur, kita orang lahir di timur. Ini kan membuat orang juga. Kan itu ada di Sonkar internal play tidak, soalnya noise internal play di Sonkar itu. Ini hal-hal yang kecil begini oten-oten pada dengar mereka tidak kasih tahu. Padahal mereka punya pendeta ini. Kan? Itu ada gembala sidang naikkan itu, Papi Gembala itu Pak Bom Bom. Itu Papi Gembala. Kalau saya Uni, saya selalu bilang kalau Pak Bom Bom, kalau kita di Islam begini Pak Bom Bom ya. Kita kalau diskusi misalnya satu komal begini kan, satu komal begini. Ada Kristen bertanya kepada kami Islam tentang Islam. Itu kami lihat. Oh, apa di atas saya masih ada Uni Rifa. Kami persilakan, silakan Uni. Mungkin Uni yang berhak menjawab. Padahal itu saya tahu. Tapi saking utamakan kami adab, silakan Uni duluan atau Papi Gembala duluan. Kalau saya lihat berapa kali di komal itu, kalau oten beda, walaupun ada pendeta itu, mereka bilang, udah Pak Pendeta diam biar saya yang jawab. Hanya dia sama pendeta berkelahi ulang. Nah di sini saya bilang, oh tidak ada percaya. Karena saya bilang, Kresek, kalau kau punya baik. Malam, Pak Bom Bom. Oh. Malam. Ya, mana Ya, kau malam. Melo saya melo. Ya. Gua melo-melo na ya bang minto nasang to saranin anak gua aku to na boko to saya kena. Namun aku tanya bisa tunjukkan bukti nak kan paluka, nak kan maka sana paluka. Iya, ini yang bikin saya jengkel sekali nih. Iya. Dia bilang saya paluka orang punya uang, nanti dia bisa tunjukkan bukti sudah berapa bulan ini. Saya juga emosi oh. Meskipun saya tunjuk saya emosi juga. Bukan tapi Ya. ini kalau kita tidak tahu nih kan kita orang Sulawesi toh. Nakana Makassar yang baji kisi. Ini masalah uang ini. Cocok. Oke, saya sapa dulu. Assalamualaikum Bang Loding semua. Selamat malam. Salam. Sehat semua. Papi Gembala sama Bang Loding sama Pak Bom Bom, aku parkun ya, soalnya di sini suhunya dingin sekali. Aku kan belum pernah kan. Aku agak sedikit berdiam ya. Iya. Uni sehat selalu di sana Uni ya. Tepuk tangan Tetap dulu. jaga kesehatan. Ya, Sehat-sehat. Ya, amin. Sebenarnya suasana begini ini yang sangat indah gitu kan, walaupun kita berbeda ya, mana kuah bosku toh, tetap kita masuk di dalam kerangka NKRI. Tapi begini Pak Bom Bom, kalau kita bisa bersatu, kenapa sih harus berbeda? Yes, salah. Salah. Ya, lanjut. Menarik deh. Lanjut. Oke, sebentar saya salam dulu. Ada titik di sini, titik. Ya, Pak. Titik. Ya, silakan. Islam Kristen, Pak. Ya, jadi memang di dalam kehidupan itu kita nggak boleh pisah dari dua sisi ya. Sisi Ini sama- Billy nih, toh.
Ini Billy tuh. Jangan kuat bang. Oh, ini Jadi memang ada dua sisi ya bang, ya saudara-saudaraku ya. Kita walaupun ada perbedaan apa? Perbedaan iman. Tapi kita tetap pada konsisten kepada satu visi yang sama, menjaga NKRI. Itu yang harus kita lakukan. Tapi ya saudara-saudara ya, saya sebagai orang Kristen sangat malu jika orang Islam yang mengajarkan hal-hal yang baik, hal-hal kasih, hal-hal yang bagaimana yang menurut norma. Padahal kita ini adalah orang Kristen yang mengajarkan tentang kasih. Tapi bukti faktanya, kekristenan ini sangat-sangat mendekati pada apa? Saling merendahkan sesama kita Kristen, senang menghujat, senang berbicara hal-hal yang buruk. Apakah Anda masih merasa seorang Kristen? Cobalah untuk kalau kemarin demikian, ke depan kita harus berubah. Ya, tunjukkan ya, jangan kita menjadi orang Kristen yang batu sandungan, menghujat, merendahkan, menghina, jangan. Itu kita harus rubah saudara-saudaraku ya. Belajarlah untuk saling mengasihi. Lanjut bang. Oke, saya sambut dulu nih. Ada my name. My name tapi my name saja. Bukan Mike bro. Bro. My name. Mike-nya pak. Mike-nya. Aduh. Maaf Pak ya, saya kasih turun. Jadi begini, Loading dan Umi Rifa dan Papi Gembala. Kalian tahu kan, saya sebenarnya jujur ya. Saya itu hadir dalam dunia apologet, bukan saya mau nantang-nantang teman Islam yang menjelekkan iman saya. Tidak, karena sudah memang tertulis dalam Alkitab. Bersukacitalah, berbahagialah karena namaku kamu dihina, kamu dianiaya. Bagi saya itu tidak masalah. Itulah tugas saya untuk menjelaskan Alkitab. Cuma yang saya masalahnya begini bro. Saya kalau berteman dengan kalian-kalian saya duduk begini. Mereka goreng mereka bilang saya. Bukan apa bro. Kalau serang saya punya ilmu, is okay lah. Nah makanya begini Loading. Begini maunya saya. Kalau saya lihat begini kalian naik. Mereka ini yang tukang framing saya. Saya mau lihat kalian yang bertanya sama mereka. Iya toh? Bukan uji. Kayak macam tadi, bom kok tidak tahu apa-apa. Ya sudah, biar nanti teman-teman Islam nanti naik, baru saya punya room, saya penonton saja, kau yang jawab. Biar orang Islam tanya kau bisa jawab kah tidak? Karena ada orang ini begini, kalau sama saya mereka berani menghujat, karena apa? Saya kan tidak mungkin lapor orang. Tapi kalau serang pribadi saya lapor. Coba lo nih, kau marah kah tidak? Masa saya diserang pribadi, pernah tunjukkan bukti. Tuduh uang 160 juta penggelapan, 5 juta lagi, lari 300 juta, lari lagi 124 juta. Kira-kira itu bagaimana? Saya juga manusia. Saya kan juga mau menginjil, jangan menghambat saya. Bagi saya nih, itu tadi Billy bilang apa? Orang Kristen ini cuma teori ajaran kasih. Ini oknum ya. Ini oknum. Oh ini, saya tahu mereka tuh bukan orang Kristen, mereka memang penghujat. Saya lebih senang kalau makanya saya pernah bikin komitmen toh penghujat ini saya orang pertama yang tepuk tangan. Saya senang supaya di NKRI ini penghujat habis semua, tidak memandang bulu. Kau mau siapa saya tidak peduli. Betul kan tidak? Maunya saya ini kita semua hidup NKRI. Karena kita ini bangsa Indonesia merdeka, kita bersatu. Masing-masing Loading kau jalan dan kau iman Islam, saya dan Kristen. Toh bersama bersatu. Toh di timur tuh begitu, di Ternate, di Papua tuh begitu semua. Saya marahnya tuh begini, saya duduk dengan kalian, nanti mereka bilang, oh bom bongkar-bongkar ini. Mereka tuduh saya kemarin kan, bom bongkar-bongkar apa? Data-data orang Kristen. Baru saya tanya, bukti mana? Mana kalau saya jual data orang Kristen? Cuma ini, lo dikolat kemarin ya. Mulut saja. Sebenarnya rindu juga Pak Bomom ya kita menghadirkan diskusi yang penuh edukasi begitu. Saya sepakat tadi sama Bang Billy tadi, Bang Titik mengatakan bahwa terkadang mereka ini merasa malu karena apa yang harus mereka kerjakan itu diajarkan oleh orang Islam. Nah kalau saya sebagai Islam saya berpatokan begini Pak Bomom. Ketika kita berhadapan dengan orang Kristen, kita berhadapan dengan orang Kristen yang sopan, maka itu saya akan tunjukkan bahwa saya lebih sopan daripada dia. Karena di dalam Islam itu kami diajarkan fasta bikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, tapi kalau ada yang dia naik, dia tunjukkan dia preman, saya tunjukkan kalau saya kepala preman. Oh iya. Jadi tergantung sih. Kan begitu.
begitu. Kalau dia tunjukkan dia sopan, saya tidak bisa kalah, masa saya bisa kalah? Dari situlah kita mulai kita mulai berlomba-lomba dalam kebaikan. Oh, saya Sabar dulu. itu baik. Oh, satu baik. Saya potong dulu. Kemarin saya lihat kau ada diskusi sama seorang wanita lulusan STT, perempuan. Ibu Ana, ada nama kah? Ibu Ana. Ibu Ana kah? Oh, saya enggak tahu. Iya. Kau juga sudah punya istri, kau juga kadang-kadang gatal juga mau. Loading juga nih kadang-kadang kalau ketemu cewek-cewek Kristen, dia gatal sekali. Tidak, memang sasarannya ini Pak Bombo. Cewek-cewek. Jadi dia misinya yang baru keluar dari sekolah STT. Sasarannya dia ini, aneh juga Pastor. Iya, loading ini. Saya bilang kalau saya tahu TikToknya loading, saya DM dia pemain itu hati-hati kalau laki-laki itu dia mau cari dapat istri dua itu. Betul itu. Loading ini aduh. Nanti kalau ngana dapat begitu, kong dia sudah dapat jawab, ngana mesti ada kata terakhir, latihan dulu sama Billy Lin 7. Nggak kasih. Tapi begini loh, ini nanti kalau kita kayak semacam begini pasti ada lagi keluar lagi isu-isu itu. Pak Bombo mau mualaf, Billy mau lihat aja nanti. Lihat pasti sasaran ini, lihat aja nanti. Jadi kadang-kadang ini juga saya mau nanya Pak Bombo, kenapa ya berbeda lah dengan Pak Bombo Billy ya, maaf ya, khususnya teman-teman di Wanes agak lebih soft mengedukasinya gitu loh. Nah dibanding daripada ini jujur ya Pak Bombo ya, karena kita kan mau komal ke komal, kita silaturahmi anjang sana kan. Kadang-kadang kita baru naik ini dung itu tadi kata Pak Pastor Lodi. Artinya walaupun di situ ada mungkin senior ya, kayak Pak Bombo ini kan udah masuk di komal, pasti sudah rebutan. Udah diam dulu kau pendeta. Kadang-kadang begitu loh. Kadang-kadang saya ini merasa bagaimana ini, apa tidak menghargai senior. Kayak Pak Bombo, Bang Billy kan sudah malang melintang di dunia. Lah ini baru 2 hari main TikTok, sudah ngajarin pendeta. Ya salam. Ya kita loh pukul apa susite. Nah itu kadang-kadang Pak Bombo. Jadi tidak menghargai senior. Ini apa kira-kira pesan-pesan Pak Bombo ya sebagai ya senior lah di dalam menyampaikan ya diskusi-diskusi seperti ini. Atau Bang Billy, kira-kira gimana Bang Billy? Silakan. Jadi memang ini di dalam penginjilan ini sudah gaya-gaya preman. Kenapa saya gaya-gaya preman ya? Jadi kalau untuk mencari nama, bukan cuma orang Islam itu harus diajar. Senior-senior di dalam Kristen itu harus mereka pangkas. Nah, kalau mereka sudah dapat pangkas senior-senior yang ada di Kristen, mereka merasa nama mereka itu hebat. Jadi sistem gaya preman. Gitu yang kalau saya lihat. Jadi mereka itu ingin dalam penginjilan itu mengataskan nama, bukan mengatasnamakan nama Tuhan, tapi mengatasnamakan pribadi. Sehingga mereka nggak tanggung-tanggung, walaupun Pak Bombo ini senior, dihajar mereka. Karena mereka paham, kalau Pak Bombo bisa disekak mati, nama mereka itu naik. Gaya preman nggak itu? Gimana kasih kekristenan itu? Itu yang ngeri di dalam dunia apologet kekristenan. Sadarlah saudara-saudaraku semua. Lanjut Pak Bombo. Jadi sebenarnya begini, kita diskusi Islam Kristen, berdebat itu hal biasa. Setelah berdebat, kau mau baku gigit, baku hancur, itu sudah dalam hukum, itu sudah baku gigit, sudah tidak apa-apa. Setelah itu pegang tangan, selesai, sudah. Di lapangan beda. Nah, sedangkan di dalam iman Kristen, jujur ya, di dalam iman Kristen, kalau kita marah dengan umpamanya, minta maaf ya, saya punya teman hujat, oh Yesus itu bukan Tuhan, Yesus pakai kolor, Yesus bukan Tuhan, Yesus mati ya kan umpama. Itu sudah tertulis dalam Alkitab bahwa nanti orang yang tidak mengenal Yesus dia akan menghujat, itu sudah tertulis. Nah sekarang kita mau bela apa? Berarti kita marah Tuhan Yesus, iya toh? Itu berarti namanya biongo, orang Manado bilang biongo. Berarti kau membatalkan apa yang Yesus katakan. Nah saya orangnya begitu. Justru kalau ada orang jujur ya, bukan kalian ya, orang-orang lain kadang orang menghujat saya, bom dasar penyembah manusia. Ya, jujur saja kok, penyembah nonot. Betul kok tidak? Ini orang-orang ini. Terus saya bilang ya, terus kau tanya saja apa saja. Saya tidak marah dia. Sudah kau tanya sudah, baru saya jelaskan. Itulah tugas kita apologet.
Nah ini apa? Baru kita bicara, jangan duduk ya. Jangan duduk dengan umat Mokondo. Saya tanya, umat Mokondo itu siapa? Ya toh? Nah, kan kalian tahu, saya lagi duduk dengan loading agamanya Islam. Papi Gembala Islam, Rifa Islam. Terus sekarang nanti ada Oten bilang, bom, jangan kau duduk dengan Mokondo. Berarti kalian kan umat Mokondo, betul nggak? Tapi saya tanya sama mereka, mereka itu siapa? Pokoknya kau sendiri jawab. Ini kan sudah takut toh. Itu namanya pengecut. Saya nggak suka orang pengecut. Lebih baik saya orang penakut daripada saya jadi orang pengecut. Pengecut dalam arti begini, bicara A, lempar batu, sembunyi tangan. Kalau saya tidak berdebat karena saya tahu undang-undang. Kita berdebat dua arah, ada undang-undangnya. Kasih tunjuk datanya. Saya tidak pernah melenceng dari tertulis. Seperti loading juga saya nonton. Sudah Yesus Tuhan. Yesus punya Tuhan. Ini tertulis dalam Matius 12 ini. Ayat 15 sampai 18. Ditanya itu mutar-mutar Oten. Toh, setelah Oten jadi mutar-mutar kayak baling-baling bambu. Nah. Iya. Saya jujur saja. Nah inilah tuh contoh. Kalau memang Yesus Tuhan, kenapa Lukas 6 ayat 12, Matius 26 ayat 13, Yesus berdoa. Berdoa kepada siapa? Kalau Oten yang tidak tahu, jawab bertukar-tukar. Yesus Tuhan, berdoa kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Oh, darah Yesus berkuasa. Oh Tuhan. Tolong jangan menyinggung Pak Bomom, tolong jangan menyinggung. Jadi bukan. Saya jujur saja. Saya jujur. Nah, betul. kita kan di sini kan diskusi yang bukan situ yang nanti masuk Kristen atau saya masuk Islam, bukan. Yang nonton ini jadi edukasi. Jadi penonton juga jangan baku minta maaf ya, baku maki toh, baku mantap, jangan. Justru kita membuat mereka jadi dosa, itu dosa. Berdosa, kita berdosa juga. Maunya saya kita diskusi edukasi. Betul kan tidak? Yang Kristen memperkuat iman Kristen, yang Islam memperkuat iman Islam. Coba, dengan adanya TikTok, YouTube ini, dengar ya, yang tidak pernah masuk masjid jadi masuk masjid. Yang tidak pernah baca Al-Qur'an jadi baca Al-Qur'an. Ini karena ingin tahu toh. Nah, yang juga Kristen yang tidak pernah baca Alkitab, beli Alkitab, baca Alkitab. Tidak pernah masuk gereja, masuk gereja. Ini kan jadi edukasi. Aduh, kemarin Yesus bukan Tuhan. Tapi ini apologet ini dijawab bagus sekali. Mama, Alkitab mana? Aku beli Alkitab sini. Beli Alkitab. Rajin nonton, rajin gereja. Betul kan tidak? Sama dengan Islam. Ambil positifnya kan gitu. Ini positifnya. Saya orang lebih baik saja orang penakut. Tapi begini Pak Bomom, sedikit ya izin Papi ya. Tapi begini, bagus sekali begini Pak Bomom ya. Sangat bagus. Tapi kalau misalnya Islam dan Kristen berdiskusi itu sampai baku marah, itu hal yang wajar. Karena ketika kita berdiskusi Islam dan Kristen ini kita wajar lah. Kan? Kita sepakat untuk tidak sepakat. Betul. Ya, sepakat untuk tidak sepakat. Betul, namanya diskusi ya. Tapi yang menjadi kekeliruan dalam kekristenan ini, kenapa orang dari Kristen sendiri mau menyerang Pak Bom? Sementara mereka tidak mampu menjawab apa pertanyaan kami. Dan ketika Pak Bom mau menjelaskan, itu lagi ya benar. Itu yang kedua. Kalau kita Islam Kristen bertengkar itu hal yang wajar dalam ranah diskusi karena kita berbeda iman, sepakat untuk tidak sepakat. Tapi ada dari kekristenan datang menyerang pribadi Pak Bom, padahal mereka tidak bisa menjawab apa yang saya sama Papi Gembala bertanya. Ketika Pak Bom menjelaskan, betul nih, kita tidak bisa bantah nih. Tapi mereka ulang menyerang Pak Bom. Nah ini sebenarnya ada apa? Ingat Pak Bom ya, hanya sibilis yang tidak mau kita menjadi baik. Ketika Pak Bom melakukan kebaikan dan mereka tidak suka, berarti mereka apa? Tentukan sendiri Pak Bom. Sibilis. Yang saya juga tidak sukanya begini Pak Bom, ketika serang Pak Bom dengan argumen. Serang Pak Bom atau Bang Billy dengan argumen, itu cakep. Tapi jangan ke pribadi, hal yang lebih personal gitu loh. Jadi menurut saya orang seperti itu sudah tidak ada ilmu. Saya nggak ada ilmu kata orang Ambon kan gitu. Jadi kalau memang tidak sepakat dengan pemahaman Pak Bom atau abangku Bang Billy, ya serang beliau dengan apa ilmu? Betul ya? Apa ilmu kan? Jangan ke pribadi, sampai ke masalah pacar lah, ini yang saya kurang sepakat gitu. Makanya saya kurang lama nggak bisa bertahan di komal-komal mereka Pak Bom. Dengan itunya menjatuhkan yang ini, apalagi yang tadi saya bilang, pendeta loh Pak Bom, diam kau dulu, tidak ada ilmu. Loh bagaimana?
Saya loh Pak Bom, terpukul saya kadang-kadang apa diskusi gini. Begitu, itu aja sih saya lebih mempertanyakan. Begini loading, kita orang ini kan, saya dan loading ini kan di timur, loading di Ternate itu baku dekat cuma berapa jam saja. Kenapa loading hargai saya juga hargai dia, meskipun dia kadang punya mulut ini kan licin, tapi untuk orang lain bukan saya, ya. Karena apa? Injil masuk di Manokwari tanah Papua, dia pun nenek moyang ini yang antar pendeta-pendeta ke sini nih, ya. Dia pun nenek moyang ini. Kalau tanpa kerajaan orang Ternate, Otto dan Gesler tidak akan injak Manokwari. Itu sejarah ini. Makanya saya tuh paling hormati loading. Dia mau maki-maki, biarkan dia, nanti Tuhan Yesus yang kutik dia pemulut, terus tinggal dia tuh. Saya malas tahu. Karena kalau memang mereka sudah benci kita Kristen di Papua ini tidak bisa masuk. Dua orang yang pakai kapal antar masuk ini. Misionaris itu. Pendeta Otto dan Gesler itu. Itu sejarah nggak bisa diubah-ubah itu. Nah pertanyaannya sekarang begini, saya jujur ya. Saya ini kan selama ini kan saya menginjil, saya berdebat, berdiskusi. Tapi justru saya ini rasa sakit, serangan lebih parah itu dari dalam. Serang pribadi ini lagi kemarin serang baru. Coba bayangkan, kemarin saya ke Jakarta tahun lalu. Dorang sampai bilang, saya ini kenal Pak Bomo. Sedangkan di Jakarta itu saya cuma ketemu siapa? Saya ketemu teman-teman dari Amerika, kayak macam dari Eropa. Saya ketemu mereka, teman-teman apologet, saya ketemu dorang. Cuma mungkin 5 orang saja yang saya ketemu. Saya nggak usah sebut nama. Ini ada ngaku ketemu, saya bilang ketemu saya. Dia bilang Bomo di Jakarta tuh kapal minta uang, minum-minum obat sampai 30 macam. Orang gila ke tidak itu? Jadi dong sumpah-sumpah saya mati. Ini lagi dia bilang lagi saya korupsi uang anak Batak punya uang cash 124 juta. Kan secara logika toh, kalau saya kan tinggal di Papua Barat, di sini ada Polda, ada Polres. Kalau memang kalian tuduh saya, datang ke sini bikin lapor saya di polisi, betul kan tidak? Iya toh? Dan ini semua jemaat yang di gereja yang saya layani, don sudah standby di sini. Secara hukum adat saya sudah lapor. Pertanyaan saya, tinggal tombak kuliah toh? Kok bisa pulang ke tidak? Ya toh? Ini lagi ada, ini mumpung adalah Rudi Yohanes lagi. Don tuduh saya makan uang anak Batak 124 juta lagi, baru lagi nih. Udah Yesus, dari mana nih uang nih? Saya juga bingung sekali. Saya juga kan manusia. Tapi saya tanya Lai dulu. Shalom Lai, selamat malam Lai Seknoi Bater. Shalom. Shalom Pak Bom, selamat malam. Selamat malam Lai. Halo, suaraku kedengaran ya? Dengar Lai. Suaraku kedengaran? Dengar Lai. Iya, maklum sambil apaku bawa ini. Oke. Benar apa yang kalian bilang itu, sekarang orang kalau berdebat itu tidak sportif kayak dulu. Suka serang-serang pribadi sekarang. Saya mengalami itu terakhir diskusi sama Syedis Tipu ya. Waktu itu kami berbicara salib itu rancangan iblis atau dari Bapa di sorga. Lari ke Rudi Simamora. Dibilangnya, enggak sanggup lagi dia menjawab dalil saya. Dibilangnya gini, kamu tukang olah, Rudi Yohanes tukang olah, anak Batak. Jadi saya bilang, udahlah saya mundur aja ya. Kamu aja menang, biarin aja. Mana ada diskusi kayak gitu kan? Lari ke sana, lari kemari. Apa urusannya anak Batak dengan penyalipan Yesus? Akhirnya saya mundur. Wah, biarin sajalah orang yang menilai. Tapi permasalahannya, sialnya kita, sekarang kan sudah dibagi dua ini, Kristen dan Orten. Yang Kristen otaknya masih waras, yang Orten ini nggak punya otak pula sekarang. Ini yang bahaya. Sudah jelas-jelas junjungannya sudah jelas-jelas junjungannya begitu. Siap masih lagi dibilang, kau nanti diserang menang dari Hong Kong, ku bilang. Siap kau diserang lagi nanti. Biar Lanjut. aja. Kalau aku nggak takut, kalau aku nggak takut, biar aja diserang. Karena dari dulu juga ada diserang ya. Sampai tekapar pun kita lihat siapa yang tekapar, kan gitu. Dan sekarang muncul lagi isu, tapi itu saya tangkis isunya ya, mengenai nggak usah lah aku sebut ya, kawan kita juga. Jadi saya bilang, kalian tuh jangan suka nebar isu lah, aku bilang. Si RK ya. Jadi sekarang ini nggak sportif lagi dunia debat ini, karena yang ada itu adalah menghujat. Dalam menghujat itu dia akan mendapat yang namanya keuntungan.
Nah ini yang dicari orang sekarang. Kalau dulu berdebat kan ya sekedar berdebat aja. Yang didapat apa? Ya ibaratnya yang satu menginjil, yang satu berdakwah. Kalau sekarang nggak ada lagi tuh. Itu yang bisa aku sampaikan Pak Bom Bom sementara sambil aku bergerak. Silakan. Lai, aku mau tanya Lai. Mereka lagi sekarang ini serang kita berdua, khususnya aku. Aku ngambil, ada orang yang kirim namanya RK. Mereka karang-karang ini. Duit 124 juta. Kurang ajar dikira. Gimana Lai? Kita laporkan balik ke Lai. Aku sudah panas sebenarnya nih Lai. Gak usah dilaporkan karena mereka juga pakai akun palsu. Itu pembohong itu semua Pak Bom Bom. Mereka ini kan yang berani membongkar kebusukan Edis Tipu hanya aku dan Pak Bom Bom. Jadi Edis Tipu ini jahat. Siapapun pendebat dari Kristen itu mau dimatikan dia semua, termasuk RK dulu kan dimatikan dia. Termasuk sekarang MKC mereka serang. Semua kan mereka serang. Karena Edis Tipu ini kan rakus. Maunya dia sendiri. Itu yang kulihat, makanya dibuat isu 124 juta jalannya dari mana? Dia punya bukti atau enggak? Makanya yang kubilang kemarin Pak Bom Bom, siapa yang mendalilkan harus dia buktikan. Dibilang kita makan uang, bukan kita yang buktikan kita tak makan uang. Ya mereka lah. Mana buktinya sampai hari ini enggak satu pun yang mengasih bukti, hanya bilang ada 5 orang. 5 orang mana bisa dibilang langsung 124 juta kecuali benar. Ada yang ngasih 30 juta. Selama saya mengumpulkan donasi dari Rusi Mamora, yang paling besar itu 15 juta yang dikirim oleh penggemar Pak Bom Bom itu. Hanya itu aja. Ya, betul itu. Iya, itu betul. Ya memang cuma satu yang paling besar itu. Ya. Jadi begini ya. Saya buat tantangan. Sebentar, saya kasih besar saya dulu. Sebentar ya. Sebentar lo, dan saya kasih kamu besar. Kamu jadi saksi sini ya. Loading tinggal di Ternate. Bila perlu nanti saya suruh loading kau datang sebagai saksi. Kalau saya salah loading, kau suruh Bom Bom kasih masuk dalam sel. Setuju ya? Dengar baik-baik. Injil masuk di tanah Papua kalau bukan dari kerajaan ini, Ternate orang ini, yang bawa. Makanya saya hormati loading ini. Kau dengar ya? Oten-oten kau dengar. Saya tantang kalian dalam 1 minggu. Ingat ya, 1 minggu. Kalian kalau tidak, rekam baik-baik. Ini teman-teman muslim saksikan. Saya tantang kalian dalam 1 minggu. Kalau kalian tidak bisa membuktikan, kalian kirim uang di saya 124 juta. Cuma 2 saja. Stop berdusta. Kalau memang terjadi, saya tutup channel saya. Kasih masuk saya dalam sel. Kalau tidak, saya tuntut kalian ada Toraja. Saya tuntut 100 miliar. Ya? Oke? Saya tuntut kalian 100 miliar. Tambah tedong bonga 10. Hah? Saya tuntut kalian ada Toraja. Saya sudah lapor, saya punya keluarga besar. Saya kasih tahu kalian. Kalian tidak tahu saya siapa. Saya menginjil, tapi jangan menghambat penginjilan saya. Ya oh kita orang Kristen. Kamu saja ngaku-ngaku Kristen, cuma tahu menghujat saja serang pribadi. Kita di sini berdiskusi. Oh Bom Bom penakut. Memang saya penakut. Terus kalau saya masuk penjara, siapa anak istri kamu kasih makan? Begini saja kamu sudah hina-hina saya. Anak saya, kamu bilang anak saya kuliah di sini. Kami memang oten-oten oknum botol betul. Tadi Larudi sudah bilang kan, dari fans saya tuh kirim cuma 1 orang paling besar 15 juta. Saya tahu namanya siapa, saya tidak mau kasih tahu. Bilang 124 juta. Baru sumpah-sumpah. Bom Bom, minum obat sampai 30 macam. Kemarin kalau saya dengar, untuk saya harus bertobat. Kalau tidak tuh saya bikin malu saja. Saya saja diskusi, ya. Sudah lama, nggak pernah itu saudara-saudara kita dari muslim. Bom Bom, kau tunggu ya. Kau tinggal di Manokwari, Papua Barat ya. Nanti saya suruh orang datang di situ, culiko. Nggak ada itu bahasa itu. Nggak ada itu. Kamu aja ngaku-ngaku oten. Ajaran kasih mana ini? Kasih cinta. Kasih doi. Sampai bikin saya punya YouTube. Bom Bom pendusta, pendeta palsu. Kan saya suruh datang ke Manokwari. Kenapa lu tidak berani? Datang ke sini. Oh itu A1 di Manokwari. Iya suruh A1 ketemu saya di sini. Oh.
Saya juga bisa Betul kan tidak loading? Kalau memang kau punya A1 ada di Manokwari, ketemu saya datang ke sini, Bom. Saya mau ketemu kau, benar gak? Nah itu, toh, supaya selesai perkara. Jangan cuma tahu dengar fitnah, percuma kalian baca Yohanes 8 ayat 17, tertulis dalam hukum Taurat bahwa keterangan 2-3 saksi, Ulangan 19 ayat 15. Masuk dalam 2 Korintus 13 ayat 1. 2-3 sudah kukatakan ketiga kalinya bahwa saksi 2 orang adalah sah. Pret! Lebih baik saya suruh loading, sahadatkan kalian saja. Asadu. Gila, itu ngaku Kristen, Jadi Papi, bikin malu saja. izin sebentar sedikit lagi, Papi. Ya silakan. Ya, jadi Papi Gembala, jadi saya melihat memang di dalam kekristenan ini Pak Bom dan sama Lai Rudi harus semangat karena mengajari mereka itu tentang adab. Kalau hanya berilmu, iblis pun berilmu kan. Adab yang kurang di mereka. Begitu. Contohnya semalam itu saya sempat nyimak lama semalam. Saya itu setiap malam di bawah Pak Bom cuma pakai akun lain. Semalam kan Pak Bom bertengkar yang dia mengaku profesor itu kan. Profesor itu sampai dia panggil nama Pak Bom jadi Pak Bonbon itu. Pak Bonbon. Itu saya nyimak di bawah itu kan dia bilang begini. Tapi setidaknya Pak Bom ini adalah seorang pendeta. Pendeta itu adalah pemuka agama di dalam kekristenan. Walaupun kamu profesor, tapi kalau tidak diberikan gelar pendeta, berarti kamu harus tunduk. Beliau Papi Gembala ini misalnya ustadz, ya, ustadz di kampung begitulah. Saya baru keluar dari pondok pesantren, hafalan yang paling terbanyak itu saya. Tapi ketika saya tiba di kampung, saya menghargai beliau ini, karena Islam lebih junjung tinggi adab, begitu. Saya menghargai beliau, apapun yang terjadi saya menghargai beliau. Bahkan terkadang ada yang bertanya kepada saya, dan apabila beliau ada saya silakan bertanya duluan. Silakan Papi Gembala untuk menjelaskan. Di situ bukan masalah ilmu lebih tinggi tidak, tetapi masalah ada. Dan saya lihat yang oknum oten ini memang mereka tidak beradab di pendeta, begitu. Bahkan pendeta itu kalau mau menjawab itu, udah Pak Pendeta diam aja, ini nanti bagian kita. Baru jawabnya mutar-mutar dari mai laki sampai orang pung laki. Bingung kita kan? Kan bingung kita di situ. Coba. Nah makanya itu pengajaran yang di dalam kekristenan, apalagi terutama Pak Bom. Ketika Pak Bom mau mengajar kebenaran yang sebaik-baiknya tertulis di dalam Bible, ingat satu poin, Pak Bom pasti dibenci karena Yesus kan dibenci kan. Setiap orang yang mengajarkan, kebenaran, setiap orang yang mengajarkan kebenaran pasti dibenci oleh orang-orang yang tidak benar. Dan ingat, hak tetap hak, batil tetap batil. Teruslah berjalan Pak Bom. Mau sedikit atau banyak tetap berjalan. Marilah kita hidupkan itu diskusi yang dimana, oh biar saya tahu begini loh agama Kristen, oh biar Pak Bom tahu begini loh ajaran Islam. Karena ketika Islam dan Kristen berdiskusi ini pasti sepakat untuk tidak sepakat. Kan begitu. Saya bertanya Pak Bom sudah menjawab dengan dalil. Saya mau bantah apa lagi, itu keimanan Pak Bom. Tapi ada oknum oten, saya bertanya, dia balik dengan bertanya lagi. tapi loading. Hari ini kau buat saya puar mata mau jatuh betul. Hari ini kau buat saya bermata. Ya, dalam arti asadu ilah. Jadi begini. Maksudnya begini teman-teman. Yang terjadi di TikTok ini yang terjadi tuh di Papua dan Ternate. Kita baku ribut di TikTok, tapi tuh di lapangan tuh baku sayang. Saya saja Natal teman-teman Islam datang antar saya pasar, jujur. Betul, saya tidak mau sumpah. Saya punya teman-teman Islam antar saya makanan, lampa-lampa dari Buton dong antar saya lampa-lampa. Tahu yang itu makanan kayak burasa itu. Dari orang Makassar bukan antar saya burasa. Doka saya opor ayam. Nah begitu, hari Natal nanti Lebaran saya juga berbagi orang. Dia bilang, saya pesan, toh kan ada orang yang bisa orang Bugis Makassar yang juga jual begitu, jadi saya pesanan di situ, saya beli nanti orang ngantar. Iya toh? Tidak mungkin saya bikin burasa. Nanti dia bilang, ini sudah lain Jito. Hukumnya kan sudah lain itu. Tahu Jito? Itu kita hormati. Yang kita hormati. Nah kita ada orang Kristen juga kita hormati itu. Namanya budaya, agama, tata cara kita. Jadi kita pesan juga sama-sama orang Islam supaya aman-aman. Saya begitu.
dong antar parcel. Saya seorangnya begitu. Jadi kalau kita diskusi ya adu ilmu. Adu ilmu. Jangan serang pribadi. Saya bilang loading selama saya diskusi, ya hampir 8 tahun di YouTube. 8 tahun di YouTube. Kalau di Facebook sudah lama lah. Saya dari 2012, Rudy Yohanes kita dulu lah. Cuma maksudnya begini. Saya diskusi. Saya selama turun di TikTok baru 2 tahun ini. Saya kayak baca orang bingung. Kenapa? Saya turun di TikTok ini kan karena Zuma. Jujur saja. Karena Zuma. Zuma bilang, Bobom, kau cari saya di TikTok. Di TikTok. Jadi saya turun di TikTok. Nah, Rudy Yohanes bilang, sudah kita turun di TikTok sudah. Makanya saya turun di TikTok. Tapi selama saya diskusi di TikTok, jujur saja, yang serang pribadi saya selama ini bukan Islam. Bukan, minta maaf. Dari Bukan. internal ya. Internal, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Anak saya diserang, keluarga saya diserang. Saya tidak apa-apa sebenarnya. Cuma maksudnya begini. Coba ada bukti kah? Tuh. Kalau begini kan tuh penginjilan. Apa maksud tuh penginjilan? Saya marahnya di situ. Nah kita ini juga kan mantan nakal. Kita juga manusia tuh. Apalagi saya darah dalam darah mengalir ini darah Sulawesi. Ada bone juga di dalam. Saya ini kan campuran. Iya tuh. Saya ini bukan saya bukan Paulus atau Rasul Petrus. Saya ini manusia bom-bom. Anak Toraja yang tidak bagus ini. Ada yang kau di bawah bilang bobo Toraja. Konek sini. Konek sini kau minta up. Jangan kau bilang kau macam-macam sini. Tidak boleh begitu. Kartung Kristen tuh buku saya. Kamu berani. Coba saya lihat. Kamu oten saya kasih lebar. Kamu diskusi sama dorang. Nanti saya jadi ini. Ya? Loading. Kau DM saya. Kau nomor telepon dulu. Loading. Supaya kalau saya nanti saya mampir ke situ.